حي على Cerita Abi Zar atau Abu Zar radhiyallahu an suka lapar untuk melembutkan hati. Bapak Ibu, ada 4 hal melembut hati, membantu khusyuk, dan juga 4 hal yang mengganggu kekhusyukan kita dan mengkeraskan hati kita. Yang pertama yang melembutkan hati kita, sedikit berbicara, artinya lebih banyak diam daripada berbicara. Malah bicaraannya dia lebih banyak kepada zikir. Sebagaimana saya pernah bawakan cerita salah satu orang tabi'in namanya Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullah. Kalau saya bilang tabi'in, itu mereka berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini Al-Imam Ar-Rabi' bin Khuthaim, gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah. Apa sifatnya Imam Rabi' ini? Saking mulia dan luar biasa takwaannya, kalau kita duduk sama dia 1 tahun, coba bayangkan Bapak Ibu, kita duduk sama dia 1 tahun, dia tidak bakal mulai berbicara. Bapak Ibu terbayang enggak? Kalau kita duduk sama dia 1 tahun, dia tidak bakal mulai berbicara, hanya jawab pertanyaan, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja. Menurut saya, kalau ada orang seperti ini, dianggap orang itu tidak normal. Pasti dia lagi sakit jiwa kalau dia lebih banyak diam. Tapi kalau ada orang yang enak ngobrolnya, senang berbicaraannya, kalau sama kawan ini enak, ngobrolnya lama, tidak pernah bosan, padahal isinya dosa. Jadi yang melembutkan hati berbanyak diam dan sedikit berbicara. Malah berbicara kita berhati-hati, tidak berbicara sembarangan. Yang kedua yang melembutkan hati dan membantu khusyuk, tidak banyak bergaul. Bergaulan, apalagi bergaulan yang enggak jelas. Kemarin ada sekelompok, ya saya namakan kelompok ibu-ibu, satu tim, bukan timnas ya, tapi tim ibu-ibu. Mereka Masya Allah aktif. Kalau soal majlis ta'lim, Masya Allah, soal pengajian, Masya Allah. Tapi kalau mereka sudah sendirian di luar, jauh dari suaminya, berjalan-jalan ke pantai atau ke mall atau ke mana, subhanallah, bukan subhanallah, na'udzubillah, sudah bukan hanya bebas, terlalu bebas. Seolah-olah mereka bukan anak kecil. Mereka sudah dewasa, sudah faham. Mereka masing-masing sudah punya suami, punya anak. Malah pernah di antara mereka, tolong Syekh kasih istri Syekh ikut sama kita. Saya bilang enggak, tidak boleh. Macam ibu-ibu begini, tidak boleh. Saya tidak izinkan istri ikut seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak berhati-hati dengan gaulan kita. Seolah-olah kita ikut majlis ta'lim, ma'murkan majlis ta'lim, soal gaulan itu urusan lain. Lakum dinukum waliyadin. Ini agama, ini dunia. Ustaz, jangan salah, kita tidak ikut campur di sini. Ini urusan gaulan, senang-senang ke mall, rame-rame. Maka kalau dia berketawa di satu restoran, di ujung restoran kedengaran suaranya. Ini persoalan barangkali Bapak Ibu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi tanpa kita sadar, lama-lama kita sebagai pemimpin di rumah, sebagai suami, lama-lama terhilang rasa cemburu, menjadikan istrinya biasa-biasa saja. Dia gampang bergaul. Malah Rasulullah SAW pernah membawa sebuah ancaman hadis
Ada seorang, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang sebagai ponakan keluarga, hamu itu ponakan tapi bukan muhrim kan? Apakah dia boleh masuk dalam rumah kita ya Rasulullah? Karena di dalam rumah kita ada anak kita yang sudah besar, terus dia datang tiba-tiba masuk gaul. Apakah boleh secara bebas? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Al-hamu al-maut, lebih baik masuk kematian daripada bertemu dengan orang yang bukan muhrim. Tapi karena kita sudah terbiasa, malah kita punya anak dibiarkan. Alasannya apa? Oh, ini ponakannya saja, ponakan katanya. Dia gaul bebas, pergi makan sama-sama di restoran sama-sama, malah dijemput antar kemana-mana secara bebas. Dan hal ini yang membuat kita lama-lama tambah sadar susah mengkontrol anak kita sendiri. Jadi yang membantu khusyuk dan melembutkan kalbu kita adalah sedikit bergaul. Apalagi bergaul sama orang yang tidak menambah iman kita, malah justru merusak iman kita. Seperti orang begitu kita keluar dari majlis ta'lim, ayo kita jalan. Maaf, saya baru habis pengajian, saya tidak mau ke tempat maksiat. Aduh lah, sudahlah, sebentar aja dong. Astagfirullah. Jadi seolah-olah kemaksiatan itu menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana maksiat, mana tidak. Dan ingatlah, keberatan taat, kadang-kadang kalau bertaat kan ada sedikit keberatan kan, agak lemas, tapi kalau kita bermujahadah diri, maksa diri untuk bertaat, kecapian dan keberatan dalam taat itu sebentar, begitu kita dalam proses taat hilang, tapi tetap pahalanya disimpan, diberikan oleh Allah. Tapi lezatnya maksiat, saat kita bermaksiat juga, begitu kita bermaksiat, kehilangan rasa lezat dan syahwat. Malah begitu kita selesai dosa dan maksiat, merasa diri sudah kecil. Begitu selesai maksiat dan dosa. Tapi walaupun kehilangan lezat maksiat kita, tapi dosanya masih tersimpan, masih dicatat oleh Allah. Berhati-hati. Jadi yang pertama membantu khusyuk dan melembutkan hati kita adalah berbanyak diam. Yang kedua adalah sedikit bergaul, atau bergaul sama orang saleh yang kita rasa orang saleh ini akan menambah iman saya, akan menambah ilmu. Yang ketiga, sedikit tidur, apalagi malam hari. Dan sebaik-baik, kata Rasulullah, sebaik-baik salat adalah salat Nabi Daud. Sebaik-baik salat adalah salat Nabi Daud. Bagaimana salat Nabi Daud? Habis Isya dia tidur separuh malam. Misal kalau malam hari 8 jam kurang lebih, ya kita hitungkan 8 jam, dia tidur 4 jam. Kemudian bangun salat malam 2 jam. Kemudian tidur lagi 2 jam yang tersisa. Begitu cara salat Nabi Daud. Dan sebaik-baik puasa Nabi Daud, Bapak Ibu sudah ngerti puasa Nabi Daud. Misal puasa Sabtu, hari Minggu tidak, puasa hari Senin dan seterusnya. Jadi sedikit tidur, yang terakhir adalah sedikit makan. Bapak Ibu sakit, kadang-kadang sakit enak, saya aja salah kadang-kadang, apalagi kalau saat kita enak makan, ya. Apalagi ibu-ibu yang suka kirimkan ke saya makanan Padang, dan mereka tahu kesukaan saya, dan itu ujian dari Allah. Jadi mohon maaf sekali lagi, jangan kirimin makan lagi, ya. Jadi kadang-kadang saking enak makan, benar Bapak Ibu, saya terus makan sampai sudah nafas tidak mampu bernafas lagi. Saking enaknya, kalau memang saya punya 2 perut, boleh saya isi dua-duanya. Saking enaknya makan. Tapi subhanallah, tanpa kita sadar, tidur kita saja sudah berat. Malah kadang-kadang kita mau berzikir sebelum tidur sudah malas. Sudah terasa malasnya luar biasa. Oleh karena itu, untuk yang membantu khusyuk dan melembutkan kalbu kita adalah sedikit
makan. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, makanan sedikit untuk cukup untuk kita bisa lanjut sehari-hari kita. Kalau memang terpaksa mau makan enak, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga buat nafas. Jangan makan sambil sesak nafas. Ya, harus ada sebagian untuk nafas kita, bisa berjalan, bisa beribadah. Terus yang membuat kita punya hati agak keras, berbanyak bicara, berbanyak tidur, berbanyak makan, dan berbanyak bergaul. Dan sudah saya berikan latihan Bapak Ibu, saya minta kemarin, dah tahu sudah dilaksanakan belum? Saya minta coba setiap mau tidur, coba usahakan duduk sendirian, kesepian, berzikir sambil bertafakur. Ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk ibadah kita dan iman kita, malah untuk kesehatan kita. Jadi Abu Dzar suka lapar karena melembut hati, wa suka sakit liyakhiffa dhanbi, karena kesakitan, kesabaran atas kesakitan menghapus dosa. Kenapa dia suka sakit? Agar dihapus oleh Allah dosanya. Kemudian suka mati. Kenapa wahai Abu Dzar? Rasul ditanya, kenapa kamu suka mati? Kata beliau, aku suka mati karena aku ingin jumpa dengan Allah. Aku ingin jumpa dengan Allah. Sekarang pertanyaan saya, dengan ayat ini, setiap jiwa bernyawa akan merasakan mati. Kira-kira kalau kita terpilih untuk mati, apakah sanggup? Ini sekarang Abu Dzar berkata, aku suka mati karena aku ingin jumpa dengan Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita ingin jumpa dengan Allah atau malu jumpa dengan Allah? Hah? Ingin. Betul. Berarti siap. Maksud saya, kalau kita ingin, bukan inginan yang semacam bahasa Indonesia ya. Kalau kita bilang ingin jumpa dengan Allah, berarti kita standby mati. InsyaAllah lagi ya. Maksudnya siap mati, apa arti siap mati? Kadang-kadang orang salah jawab. Kalau bilang kita siap mati, siap. Memang dia yakin akan mati. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti akan mati. Maksudnya siap mati, berlaku kita membuat kita tidak malu. Kapan saja datang kematian, alhamdulillah, saya jauh dari dosa dan maksiat, dan Allah Maha tahu apa berlaku saya. Ada satu cerita orang saleh, ada yang bilang Imam Ja'far, ada yang bilang orang saleh lain. Bagaimana kehidupan, respon atau kebiasaan hidupnya di dunia, kenapa bisa bangga dan hidup di dunia? Dia bilang karena 4 hal. Karena ada 4. Tadi saya sudah memberikan 4 hal yang membantu khusyuk dan melembutkan kalbu kan, dan juga 4 hal yang merusakkan khusyuk dan memberatkan kalbu kita atau mengkasarkan kalbu kita. Ini sekarang ada 4 hal yang membuat kita hidup enak di dunia. Artinya kalau ada namanya, sebagaimana kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Hal yang pertama, aku yakin usaha saya tidak bisa dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu aku berusaha keras. Faham Bapak Ibu? Usaha saya, berlaku saya, perbuatan saya, amalan saya tidak mungkin dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu aku berusaha keras. Misal, cari nafkah. Kira-kira bisa kita wakili orang cari nafkah kita? Kita hanya enak tidur, orang datang membawa rezeki kita setiap hari? Tidak bisa kan? Apalagi kalau kita tidak percaya orang, apalagi kalau orang tidak jujur sama kita. Kita tidak bisa meyakini terhadap diri kalau kita kecuali dalam usaha. Apakah bisa mewakili orang salat? Saya tidak mau salat. Bapak tolong salati ganti saya. Bisa enggak?
Berarti kita yakin perbuatan kita tidak boleh atau tidak bisa dibuat oleh orang lain. Berarti kita bekerja keras, berusaha keras. Ini yang pertama. Yang kedua, aku yakin rezeki aku yang ditentukan oleh Allah tidak bisa diambil oleh orang lain. Ini yang membuat kita tenang, membuat kita tenang. Yang ketiga, aku tahu dan yakin Allah Maha tahu semua berlaku saya. Aku yakin dan tahu Allah Maha tahu terhadap semua berlaku saya. Sejarah lahir, batin, sembunyi, terang-terangan Allah Maha tahu. Ini yang membuat kita malu, membuat kita malu. Coba Bapak Ibu terus terang saja, kalau kita sebagai manusia, kalau ada seorang manusia tahu segala keburukan kita, gimana perasaannya? Malu enggak? Apalagi kalau kita punya masalah di rumah tangga kita, kemudian ada orang lain tahu. Begitu kita ketemu, dia malah dia yang kasih tahu. Pasti malu kan? Ini sama manusia aja sudah malu, apalagi sama Allah. Tak mungkin manusia bisa tahu terang-terangannya, jelas-jelasannya, tapi yang diam-diam, sembunyi-sembunyi bisikan kalbu kita yang ada dalam fikiran kita, hal-hal waktu kita kecil, waktu kita di sini, waktu kita di kampung, waktu kita di rumah, waktu di luar rumah, Allah segala sesuatu Allah Maha tahu. Ini membuat kita malu. Mudah-mudahan dalam perasaan malu kita terhadap Allah menyempurnakan iman kita, karena Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Tapi malu bagaimana malu? Sekarang Bapak Ibu katanya orang, sekarang saya bertanya, Bapak Ibu malu enggak sama Allah? Semua jawab malu, tapi masih berlaku dosa maksiat. Maksudnya malu bukan kita malu Allah melihat kita berdosa dan maksiat, atau atas dosa dan maksiat yang kita lakukan masa lalu. Maksudnya malu, kita berusaha mewujudkan sebuah malu yang membuat kita tidak berbuat dosa dan maksiat. Sepertinya contoh, apakah ada orang berani naik mimbar atau duduk di kursi ini dan mulai ceramah menceritakan aibnya dan dosanya sejak kecil sampai sekarang? Enggak kan? Siapa yang berani? Malu kan? Berarti kita malu ditahu sama orang, berarti kita berusaha tutupi. Ini malu yang saya harap diwujudkan di hadapan Allah. Kalau memang kita punya sebuah keburukan, kita segera bertaubat dan kita berusaha menutupi diri agar tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Inilah namanya malu yang betul-betul membawa kita sempurna iman. Terus yang keempat, aku yakin akan mati dan aku selalu bersiap diri. Ini yang membuat kita hidup nikmat di dunia. Saya ulang lagi. Yang pertama, apa? Usaha perbuatan saya tidak mungkin dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu saya bekerja keras, soal dunia maupun soal akhirat. Yang kedua, aku yakini rezeki yang ditentukan oleh Allah tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Ini yang membuat saya tenang. Segala berlaku saya, aku yakin Allah Maha tahu segalanya. Aku malu, dan malu itu mudah-mudahan membawa kita sempurna iman. Yang terakhir adalah aku yakin akan mati dan saya berusaha dan sibuk bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Apa itu kabar gembira? Bagi kita kalau ada kabar gembira di dunia, membuat kita bangga dan senang, betul?
suami istri yang sudah lama nikah belum punya anak. Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai mereka anak, tiba-tiba istrinya hamil. Bagaimana berita bagi dia? Luar biasa. Ada orang yang sudah lama menikah dan istrinya hamil. Begitu dia bangga terhadap kehamilan istrinya, terus tiba-tiba melahirkan anak dalam keadaan cacat. Kira-kira ini sekarang ada dua berita. Bangga karena hamil, terus tidak lama lagi sedih karena anaknya lagi cacat. Berarti sebenarnya menurut saya segala kebaikan, segala berita baik, pasti ada berita yang mengharuskan, yang mengganggu berita baik itu. Dan sebaliknya, kalau ada berita buruk, pasti ada satu saat akan Allah dengan berita baik yang akan datang mengharuskan dan mengangkat berita buruk. Berarti berita yang sebenarnya baik adalah ayat ini. Sebagaimana firman Allah di selanjutnya, pada hari kiamat. Mana ibu yang baca tadi? Hah? Ini tanda banyak qiyamul lail, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Stop sini. Pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Sesuai dengan ayat ini, saya harap Bapak Ibu di ayat surah 21 ayat 47. Saya harap untuk malam ini khususnya jadikan bahan pelajaran untuk kita sendiri, bahan berfikir, bahan untuk menghayati, untuk mensadarkan diri. Bisa 21? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini ayat ini tidak beda jauh dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Bapak Ibu, saya mau bertanya sejujurnya, kapan saatnya kita sadar? Kapan saatnya kita kembali? Kapan saatnya kita benar-benar bertaubat? Kapan saatnya kalau kita salat malam betul-betul terasa keindahan luar biasa? Kapan saatnya kalau kita keluar dari masjid, begitu mengambil pelajaran ilmu, kita membawa iman sempurna yang memimpin kita sampai menuju ke rumah, dan besoknya malah kehidupan kita lebih indah dan lebih bagus, lebih teratur. Kapan saatnya kita betul-betul memiliki rumah tangga sakinah mawaddah rahmah? Kapan saatnya kita memiliki keturunan anak salih salihah? Kapan saatnya kita menghabiskan banyak waktu untuk membaca kitabullah? Kapan saatnya kita siang hari walaupun di musim panas kita berusaha berpuasa? Kapan saatnya walaupun kita capek malam hari kita mengutamakan salat malam dan bercurhat, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tumbahkan segala persoalan bermasalahan kita walaupun orang lain mencaci maki kita? Kapan saatnya kita betul-betul ingat segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah? Harta kita, rizki kita, semuanya titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kira-kira Bapak Ibu? Ini semua ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya juga di sini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kabar gembira yang sebenarnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Tolong Ibu.
Lanjut ayat itu yang tadi 185. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya ghafilan 'anil 'amal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Wahai orang, tolong Bapak Ibu tuliskan. Wahai orang yang lalai dari kematian. Wahai orang, wahai diriku yang lalai, boleh istilahnya, wahai diriku yang lalai dari kematian. Wahai diriku yang lalai dari amal salih. Wahai ya? Udah salah, jangan susah. Maklumlah Ustaz impor. Wahai orang-orang yang lalai dari kematian. Atau kita berbicara sama diri, ya, sebelum tidur tolong bawa cerita ini ya. Wahai diriku yang lalai dari kematian. Wahai diriku yang lalai dari amal salih. Wahai diriku yang tertipu dengan dunia, masih terlalu banyak harapan ya, masih panjang umur, masih banyak urusan, itu namanya tertipu sebenarnya. Wahai orang, wahai diriku yang tertipu oleh dunia, ingatlah wahai diriku, kematian itu akan mendadak datang. Tambah diberitahu, tambah ada info, tambah ada tanda-tanda. Jadi kita ingatkan diri, wahai diriku, kematian akan datang tiba-tiba, mendadak. Ingat wahai diriku, kuburan adalah kotak amal. Kuburan adalah kotak amal. Ini sekarang ada kotak amal kan? Ada kotak amal kan? Biasa kita isi ini. Sebenarnya kotak amal hakiki yang benar adalah kuburan. Apa yang kita isi di dalam kuburan itu yang akan nanti nampak, itu yang akan keluar. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Quran sebenarnya lagi isi kotak amal, lagi bersedekah walaupun kotak Sunda Kelapa, tapi sebenarnya kita isi kotak kuburan. Karena dia bentuknya kan kotak kan, berarti sebenarnya kuburan itu kotak amal kita yang benarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita bersedekah, saat kita beramal salih, ingatlah harus kita berusaha ikhlas, karena kuburan itu tambat kita ketemu amal salih kita. Bukan hanya di akhirat, nanti di akhirat Bapak Ibu pasti lebih mulia. Jadi kita ingat, dunia ini Bapak Ibu jangan harap balasan dari Allah. Orang berbuat amal salih, Allah melipat ganda 10 kali lipat kan? Sekarang karena orang-orang lagi susah, katanya suruh bersedekah, akan Allah ganti 10 kali lipat. Dia sekarang berfikir kalau bersedekah 100.000 akan Allah ganti 1 juta. Walaupun betul Allah ganti 1 juta, tapi itu Bapak Ibu bukan namanya balasan pahala dari Allah. Itu namanya berkah keikhlasan taat kita. Pahalanya kapan? Kapan dibalas? Nanti di alam kubur kita dapat cahaya amal salih kita yang menari kehidupan kita. Nanti di hari akhirat Allah balas. Jadi kita nanti sendiri akan melihat dengan mata kita sendiri sejauh mana amal salih kita dilipat ganda oleh Allah. Malah ada orang datang, ya Allah, Allah tunjukkan, ini amalmu. Dia lihat seperti tinggi gunung-gunung. Ya Allah, saya tidak pernah berlaku seperti ini. Saya tahu diri memang beramal salih, tapi tidak sebanyak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang tidak sebanyak ini, tapi karena engkau pas beribadah ikhlasnya luar biasa, aku nerima ibadahmu dan aku pelihara dan tanamkan sampai menjadi seperti ini. Itu semuanya berkah ibadah kita. Berarti Bapak Ibu, kalau dapat rezeki yang berkah karena kita taat,
Kalau kita dapat jodoh yang baik karena kita taat. Kalau kita dapat usaha yang lancar karena kita taat. Ini semuanya namanya berkah taat kita. Sebaliknya, kalau kita dapat sebuah cobaan, sebuah musibah, berita buruk yang mengganggu aktivitas kita, anak bandal, suami kadang-kadang macam-macam, istrinya tak jelas, ini semuanya namanya keburukan maksiat kita. Malah kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau saya tahu apakah berdosa dan maksiat, saya melihat akhlak istri dan binatangnya. Karena orang dulu kan naik kuda, naik unta, dia bilang kalau kuda dan unta saat saya menjadikan kendaraan untuk berjalan, kalau dia lagi tidak stabil, tidak tenang, saya ingat bukan salah dia, dosa apa yang saya lakukan sambil kendaraan saya tidak tenang, dosa apa yang saya lakukan sambil istri saya tidak mau turuti, dosa apa yang saya lakukan di hadapan Allah, barangkali dosa lalu yang kita lupa, sampai akibatnya menuju kepada anak kita. Ya Allah, ada apa? Sekarang kita kadang-kadang suka salahin anak kita, anak nakal, anak bodoh, anak bermacam-macam, ibu sudah capek, bapaknya sudah capek, kamu masih begini mulu. Tapi sebenarnya yang membuat dia, yang seharusnya kita sebelum melemparkan kesalahan kepada seorang, harus kita tanya diri, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sampai anak saya seperti ini? Kalau masih kita ingat dosa itu, berarti kita segera bertaubat. Kalau kita lupa dosa berlaku kita, tetap juga beristighfar dan taubat. Ya Allah, jangan menjadi bandal anak saya dan nakalnya anak saya akibatnya dosa lalu saya. Jadi sebenarnya berita yang luar biasa bagi kita adalah faman zuhziha, yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu baru kabar gembira. Itu baru kabar baik bagi kita semua. Saya minta Bapak Ibu malam ini ayat surah 21 ayat 47 jangan dilupakan. Ada seorang, saya tutupi, ada dua cerita. Ada seorang bertanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Tuliskan, Imam Ibrahim Ibnu Adham. Ini salah satu imam sufi, ulama besar. Ditanya, wahai imam, kenapa kita berdoa tapi tidak diterima doa kita? Kenapa kita berdoa tapi kita rasa Allah belum ijabah? Kenapa kita berdoa tapi kita selalu merasa Allah belum kabulkan? Beliau menjawab, jangan lupa namanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Ibnu Adham, salah satu ulama sufi. Dia menjawab, li'annakum araftumullah falam tuti'uh, karena kita tahu Allah sebagai Tuhan kita tapi kita tidak benar-benar bertaat. Dan saya sudah jelaskan taat itu apa yang dimaksud adalah taat dengan rasa cinta, bukan taat dengan rasa terpaksa. Seolah-olah kita mau salat karena takut dihukum dan neraka, kita mau salat karena takut menjadi kafir. Kalau tidak, berarti kita menjalankan ibadah sebenarnya agar berlepas tanggung jawab, bukan karena ada rasa cinta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena araftumullah, sudah mengenal Allah sebagai Tuhan kita tapi kita tidak bertaat sebenarnya. Wa araftumur rasul falam tattabi'u, sudah mengetahui Rasul itu siapa, Nabi Muhammad, sudah mengenal beliau sebagai utusan Allah, malah kita cinta Rasulullah padahal kita belum pernah jumpa, tapi kita tidak pernah mengikuti beliau secara total. Artinya dari sisi akhlaknya, dari sisi sikapnya, apalagi dalam urusan rumah tangga kita. Wa araftumus syaitana falam tattakhiduhu aduwa, dan sudah mengetahui syaitan sebagai musuh, tapi kita tidak menjadikan sebagai musuh, malah kita menjadikan sebagai teman. Kita selalu ikutin dia. Wa araftumul qur'ana, mengetahui Quran tapi kita lalai dari Quran.
Artinya kita tahu Quran itu untuk berdeman dalam kehidupan kita, memimpin kita untuk keselamatan dunia akhirat. Tapi kita tidak menghargai Quran. Hanya kita baca Al-Quran saat kita lagi butuh, saat perlu. Seolah-olah kita baca mengharap berkahnya sajalah. Gitu. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah. Sudah tahu akan mati, tapi belum mau bersiap. Seolah-olah kita lalai, seolah-olah mati ini belum sekarang. Bapak Ibu, saya setiap hari yakin kalau saya bangun, ya Allah, saya yakin belum bisa tidur lagi karena sudah tidur di alam lain. Saya termasuk jarang jumpa istri, ini baru sama saya. Tapi setiap saya ketemu, pasti saya bahas sama dia kematian. Habis saya bahas kematian, saya tidur enak, dia tidak bisa tidur karena enak mati. Sampai saya melihat kasihan, dia rasa sudah tidak enak. Dia bilang sudah jarang ketemu, begitu ketemu malah ingat mati mulu. Memang sebenarnya ini sebuah, kalau kita ingat mati terus, sungguh Bapak Ibu, kita tidak enak, tidak bisa nikmat hidup. Oleh karena itu rahmat dari Allah membuat kita kadang-kadang lupa mati, agak sedikit lupa agar bisa beraktivitas. Tapi kalau 24 jam ingat mati, mana bisa nikmat enak, mana bisa nikmat makan, mana bisa beraktivitas. Setiap kemana-mana mati. Berat. Terus wa araftumul jannah falam tatlubuha, sudah tahu surga tapi kita tidak mengharapkan sebenarnya surga itu. Dan wa araftumun nar, sudah tahu neraka jahannam tapi kita tidak ada rasa takut. Ini yang membuat doa kita ditolak. Sudah dikasih tahu habis waktu, tapi saya bilang satu cerita lah, no? Satu cerita. Tidak apa-apa kita langgar aturan sunnah kelapa. Lanjut ya, lanjutkan. Sebenarnya ini cerita sudah lama, sudah lalu, sudah bertahun-tahun. Ini cerita terjadi di Arab. Ada seorang wanita pas di hari pernikahannya. Biasa kalau di Arab acara pernikahan beda sama akad nikah. Kalau di sini akad nikah misal pagi, pestanya malam kan? Kalau di sana enggak, kalau akad nikah bisa 1 tahun sebelum pesta. Kenapa? Karena di sana tidak ada namanya pacaran. Dan saya sarankan kepada banyak jamaah, salah satu cara untuk kita mengatasi masalah kita seperti masalah pacaran termasuk dosa besar, saya bilang kenapa tidak disisihkan seperti di Arab. Mereka akad sudah sah suami istri, tapi tidak boleh sendirian berdua, harus ada muhrim, ibunya atau siapa. Tapi sudah mereka boleh salaman karena sebagai ini, boleh duduk misal di rumah orang tua yang perempuan, duduk di rumah ngobrol-ngobrol sambil malam karena sudah namanya suami istri. Tapi tidak boleh sendirian karena belum memenuhi masalah syarat untuk buat pesta, memberitahu banyak orang. Jadi selama dalam 1 tahun ini mereka sebenarnya saling mengenal. Kalau memang sudah cocok, lanjut. Kalau tidak, pisah. Sekarang kita melihat apa? Bebas pacaran. Habis itu barangkali ya tidak semua sama ya, tidak semua sama. Tapi ada juga, malah saya hari ini ketemu seorang yang datang minta tolong jalan keluarnya karena dia berbuat sebuah kesalahan, pacaran sama seorang wanita sampai dia bisa hamil. Sekarang dia mencari jalan keluar. Sampai saya nasihati, dia bilang tolong sudah cukup, jangan banyak nasihat karena saya sudah sampai rasa mau bunuh diri lebih baik daripada hidup. Terus saya mau bilang apa? Ini akibatnya kita terlalu bebas. Indonesia yang terkenal negara yang terbesar Islam, tapi mohon maaf dalam hal ini terlalu bebas. Memang kita sudah mendidikkan anak kita menjadi anak baik. Tapi Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendidikkan syaitan menjadi syaitan baik?
Ada yang pernah didikan syaitan jadi baik? Kalau anak kita salih, yang wanita juga salihah, siapa yang menjaminkan syaitan juga salih? Kalau mereka lagi berdua dalam mobil atau... Saya senang di Brunei kemarin, saya punya kenalan satu orang, dia cerita, saya bilang, mana kakak? Dia bilang, kakak saya ditangkap polisi karena bertemuan di satu mobil, mereka dan orang itu dengan seorang wanita bukan muhrim, ditangkap, masuk penjara 6 bulan. Ini di Brunei, bukan di Arab Saudi, bukan Makkah Madinah, di Brunei dekat sini. 6 bulan masuk karena berduduk di satu mobil dengan wanita bukan muhrim. Berarti Indonesia tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini kalau tidak ada aturan atau undang-undang yang menyelesaikan masalah ini. Jadi ada wanita, maaf saya keluar dari cerita ini, tapi yang membuat tertarik cerita ini wanita salihah. Pas acara pernikahan, malam hari habis maghrib dia sudah disiapin sama ibunya, sama adik-adiknya yang perempuan siapin. Ya biasa kalau wanita mau nikah kan perhiasannya luar biasa ya. Sampai kita tak tahu ini wanita yang asli atau yang palsu. Saking banyak make upnya, banyak hiasannya. Tapi subhanallah wanita ini begitu sudah selesai persiapan, dia dengar azan Isya. Dia minta sama ibunya, Bu, saya mau salat Isya dulu. Terus kata ibunya, ya silahkan, tapi sepertinya wudhu saya maghrib tadi sudah batal, saya mau wudhu. Jangan, nanti kalau wudhu rusak semua. Kan make upnya kan banyak kan, apalagi sudah capek dari mungkin maghrib atau jam berapa lah. Kata ibunya jangan. Anaknya tetap mau wudhu dan salat Isya. Kata ibunya begini, kan saya ibumu kan, dan kata Allah bertaatlah kepada ibumu, jangan macam-macam. Ini tamu-tamu sudah nunggu lama di bawah, tidak perlu, jangan salat, jangan wudu dan jangan salat. Maaf ibu, memang saya harus taat kepada ibu, tapi dalam hal taat kepada Allah. Kalau ada maksiat tidak ada taat. Pokoknya mundar mandir balik bola sambil keras-keras sama ibunya. Ibunya malah bertanya, kalau kamu tidak mau turutin saya dan tetap kamu mau wudu dan kemudian salat, saya tidak akan ridha terhadapmu sampai hari kiamat. Kata anaknya, maaf ibu, saya tetap mengutamakan ridha Allah. Kata ibu, terus nanti tamunya bilang apa? Kok habis karena air kan sudah rusak semua, bagaimana nanti di hadapan tamu? Terus kenapa ibu kalau tamu-tamu kan tidak nampak cantiknya? Ibu apakah berharap saya cantik di hadapan mata orang tapi di hadapan mata Allah tidak? Akhirnya tetap anak itu menjalankan apa yang dia mau. Kemudian dia ambil air wudu, kemudian salat, ditunggu sama ibunya. Kemudian dalam keadaan sujud kok lama. Datang ibunya, gerakan dia dalam keadaan sujud, ternyata meninggal dunia. Di hari pernikahan dia, tetap dia mengutamakan salat, kemudian meninggal dunia. Itu bapak ibu, kalau ada orang menghargai ibadah, menghargai Allah, wallahi terjamin husnul khatimah. Sekarang kita lihat acara pesta kita, ya, maaf di Masjid Sunda Kelapa lagi, ya namanya di atas masjid jamaah rame-rame salat, tapi di bawah pesta, di bawah acara, malah musik, lagu-lagu. Untuk apa? Untuk ada penghasilan dan masukan untuk Sunda Kelapa. Kalau menuju kehasilan dan masukan untuk Sunda Kelapa tapi menjadi maksiat kepada Allah, lebih baik tak usah buat pesta di sini. Jadi kalau lebih acara yang lebih bermanfaat. Kenapa tidak memiliki aturan yang lebih bagus? Artinya kalau di bawah mau buat, silahkan buat pesta, tapi mohon maaf kalau waktu salat, maaf, kita lagi banyak jamaah yang mau salat, jangan terganggu. Malah kita membantu mereka agar mengamankan acara mereka lebih lanjut dan lebih lancar. Dan kita sebagian ditugaskan pada mengurus jamaah masjid untuk salat biar lebih aman dan lancar, malah kita urus mereka bermaksiat dan berdosa. Semuanya untuk apa? Untuk penghasilan. Maaf saya berbicara jujur karena hal ini mengganggu
bukan hanya mengganggu aktivitas orang yang salat, tapi sebenarnya mengganggu ridha Allah. Itu yang lebih utama. Bagaimana cara yang baik? Saya yakin semua pengurus Masjid Sunda Kelapa insyaAllah mencari yang terbaik. Dan kalau ada kekurangan, harus Bapak Ibu maklum, kita semua kan manusia, tidak ada sempurna, tapi saling bersatu insyaAllah akan menuju kepada kesempurnaan. Dan saya harap Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi salah satu masjid yang menyinari kehidupan orang Jakarta, menjadi bersinar, menjadi mulia, menjadi berkah, dan segala aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah dalam cerita tadi, Rasulullah bersabda, Inna Allah idha habba abdan ista'malah. Qalu wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Qalu yuwaffiqhu fi amali khairin thumma yaqbidu alaih. Kata Rasulullah SAW, Allah kalau mencintai seorang hamba, diberikan taufik. Coba bayangkan Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang hadir dapat taufik dari Allah. Kalau Allah, kata Rasulullah di hadis yang dihasankan oleh ulama, kata Rasulullah, barang siapa yang dicintai Allah akan diberikan taufiknya untuk laksanakan amal ibadah dan dicabut niyawahnya saat ibadah itu. Faham Bapak Ibu? Allah mencintai seorang akan buka pintu taufiknya agar melaksanakan sebuah ibadah. Saat dia beribadah, Allah perintahkan malaikatul maut cabut nyawanya. Itu namanya apa? Husnul. Berarti Bapak Ibu menuju ke husnul khatimah harus Allah cintai kita. Bagaimana kalau Allah mau mencintai kita, beraktivitas kita memalukan? Ini yang harus kita hati-hati. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dalam doa kita sama-sama di malam Jumat ini, dalam keikhlasan, kekhusyuan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufiknya Allah untuk mengakhiri hayat kita dalam keadaan ibadah.